Barreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto mengkonfirmasi bahwa Brigadir J berada di pekarangan rumah dinas Duren 3 sebelum dieksekusi. Brigadir J ternyata masuk ke dalam rumah atas perintah dari Irjen Verdi Sambo. Hal ini sekaligus menguatkan bahwa Brigadir J tidak pernah masuk ke dalam kamar Putri Chandrawati. Keterangan dari mantan pengacara Baradae, yakni Muhammad Burhanuddin, ketika baru tiba di rumah dinas Duren 3, Brigadir J memilih santai-santai duduk di teras rumah. Saat Verdi Sambo tiba di rumah dinas, ia kemudian memerintahkan Bribka RR untuk memanggil korban. Ketika masuk ke dalam rumah, Verdi Sambo langsung menyuruh Brigadir J untuk berjongkok seperti saat latihan militer. Sebelum dieksekusi, rambut Brigadir J juga disebut sempat dipegang, lalu Baradae langsung diperintahkan untuk menembak Brigadir Yosua. Bagaimana cara saudara menembak? Saya keluarkan aja. Saya sempat tutup mata pertama kali tembakan pertama yang mulia. Waktu itu posisi korban? Itu jadi pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan aja. Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan kau berlutut kamu ini. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok ya mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izinnya mulia. Jadi pada saat didorong, kau mulut didorong ke depan, itu bang Yosua gitu kayak gini yang mulia. Pak, kenapa? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban. Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan. Berhadapan yang mulia. Saat jongkok itu terlihat oleh Baradae bahwa Brigadir J sempat memohon-mohon agar Verdi Sambo tak menghabisinya. Namun rupanya permohonan terakhir Brigadir J ini tak digubris oleh Verdi Sambo. Verdi Sambo lantas dengan suara lantang memberikan perintah kepada Baradae untuk menembak rekannya sendiri. Diketahui sebelumnya dari pengakuan Putri bahwa penembakan terhadap Brigadir J dipicu perbuatan asusila dan penodongan senjata oleh Brigadir J terhadapnya. Namun setelah Verdi Sambo terbukti melakukan perintah pembunuhan, TKP pelecehan berpindah ke Magelang. Sambo menyebut bahwa Brigadir J telah melecehkan dan melukai harkat martabat keluarganya saat berada di Magelang hingga ia murka. Namun tudingan pelecehan seksual itu kini tak terbukti. Penyelidikan pun juga dihentikan. Dan saat ini tim sus bentukan Kapolri tengah berada di rumah Verdi Sambo kawasan Magelang, Jawa Tengah untuk melakukan pendalaman. Dari potongan video yang baru saja kita tonton, terlihat bagaimana kejamnya Verdi Sambo terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Orang ini meskipun korban sudah meminta ampun agar tidak dieksekusi, tapi dengan brutalnya Verdi Sambo memerintahkan Baradae untuk menembak mati korban. Dapat dikatakan bahwa Verdi Sambo ini adalah manusia super psikopat, sangat bengis dan kejam. Dari keterangan tersangka lain dikatakan bahwasannya korban almarhum Brigadir J sudah meminta ampun kepada Verdi Sambo agar tidak ditembak atau agar tidak dibunuh. Tapi dengan dinginnya, laki-laki ini memerintahkan agar Baradae segera menembak korban. Ini eksekusi yang diketahui korban dalam peristiwa pembunuhan berencana. Oleh karena itu, terhadap Verdi Sambo ini sudah pantas untuk dilakukan hukuman mati. Korban. Cuma ada suara mengerang ya. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia pegang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS saya nembak? sudah tidak ingat kalau berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Tidak mungkin hukuman seumur hidup, apalagi hukuman 20 tahun penjara. Di dalam perkara-perkara pidana pembunuhan berencana lainnya, proses pembunuhan umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan korban, meskipun para pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut. Misalnya ketika korban sedang tidur, atau ketika di perjalanan, para pembunuh memanfaatkan kelengahan daripada korban.
Tak dengarnya lagi. Kalau mobil ini ya? Sedikit ya bang. Ini yang terjadi dalam peristiwa pidana pembunuhan berencana. Akan tetapi lain halnya yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini. Mereka sengaja membunuh korban dengan cara memberitahukan dahulu sebelum korban dibunuh. Sehingga korban sudah mengetahui bahwasannya dia akan dihabisi nyawanya oleh para pelaku. Ini adalah eksekusi ilegal. Dalam perkara pidana yang sudah memenuhi kekuatan hukum tetap atau inkrah dan dijatuhi hukuman mati, proses eksekusi berlangsung dengan kaidah-kaidah hukum, di mana beberapa minggu sebelumnya para terpidana yang akan dieksekusi diberitahu terlebih dahulu hari, tanggal, dan jam. Kemudian para terpidana diberikan kesempatan untuk dipenuhi permintaan-permintaan terakhir mereka, misalnya bertemu keluarga, makan makanan yang enak, dan sebagainya. Ini eksekusi terhadap terpidana hukuman mati. Akan tetapi dalam pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat tersebut, nyaris 1 bulan sebelum peristiwa pembunuhan, samar-samar almarhum Joshua Huta Barat sudah tahu dirinya akan dibunuh. Dan menjelang hari pembantaian korban, penjagaan terhadap almarhum diperketat oleh orang-orang di sekeliling Ferdy Sambo. Dan yang paling kejinya, menit-menit terakhir sebelum korban dibunuh, korban sudah diberitahu akan dibunuh, disuruh jongkok, kemudian ditembak. Dan dalam proses menuju pembunuhan tersebut, apapun permintaan daripada korban tidak dipenuhi oleh Ferdy Sambo. Oleh karena itu tidak ada jalan lain bagi kita untuk menuntut supaya Ferdy Sambo diberikan hukuman mati yang setimpal dengan perbuatannya. Tidak mungkin manusia seperti Ferdy Sambo ini diberikan keringanan hukum seperti misalnya hukuman seumur hidup atau hukuman maksimal 20 tahun penjara. Karena Ferdy Sambo ini adalah manusia super psikopat yang selalu merasa benar sendiri. Dan saya pun sangat yakin bahwa putusan pengadilan nantinya akan menjatuhkan hukuman mati kepada Ferdy Sambo dan kawan-kawan tanpa terkecuali, termasuk Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf maupun Baradae. Baru saya dia sudah senjata. Jadi saya keluarkan, saya tokang senjata saya taruh lagi di pinggang. Baru saya langsung ke samping meja yang mulia, ke samping meja. Baru langsung yang mulia, langsung itu Bang Yos masuk. Bang Yos Siapa? Bang Yos masuk duluan, baru Om Kuat sama Bang Riki di belakang. Kuat? Di belakang Bang Yos. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Pegang lehernya. Sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut, wih kau berutut. Baru dia lihat saya, wih kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak ini. Karena mereka dengan kejinya sengaja merenggut nyawa korban, di mana korban dibunuh dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan tahu dirinya akan dibunuh. Ini yang membuat tidak boleh ada keringanan hukuman sama sekali terhadap Ferdy Sambo CS. Mereka semua wajib untuk dijatuhi hukuman mati. Tidak cukup dengan membunuh saja, namun setelah pembunuhan pun teror terhadap korban terus berlanjut. Sampai di situ, saat korban dibawa ke rumah orang tuanya di Jambi, polisi yang membawa
melarang keluarga korban untuk melihat jenazah korban untuk yang terakhir kalinya. Tapi semua apa sebab musababnya? Dan sesudah itu tolong ini peti jenazah dibuka. Geser kakak. Teman-teman, mohon maaf, saya Komisaris Besar Dodi Sinaga, Kabid Propam Polda Jambi, karena jenazah ini adalah anggota di Propam, kami mengantar Komisaris Besar Rio Simatupang yang mengawal jenazah. Kita tentunya akan ada prosedurnya untuk penyerahan dulu. Setelah itu nanti Bapak akan dijelaskan oleh pengawalan dari Mabes Polri Simatupang. Oh, begini Pak, sebelum kami tengok anak kami belum bisa menerima. Ini jelas pelanggaran HAM. Artinya apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS ini memang perbuatan yang sangat kejam. Tidak mungkin ada faktor-faktor yang meringankan terhadap Ferdy Sambo dalam melakukan kejahatan ini. Oleh karena itu, sudah selayaknya Ferdy Sambo ini harus dijatuhi hukuman mati secara maksimal. Emosi yang terdesak seperti itu harusnya pada hari itu juga ditembak. Itulah yang menjelaskan secara Ketika datang telepon dari istrinya, bahwa dia harus datang ke sana tembak gitu, lain kan. Ini nggak nunggu dulu, sempat rapat dulu, bertemu dulu, kamu nembak nanti saya kawal ya. Pembagian peluru, nah itu udah perencanaan, udah terang benderang kalau menurut saya. Mengadili satu, menyatakan terdakwa Jubaida Hanum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jubaida Hanum oleh karena itu dengan pidana mati.